Kalau kamu sudah berkemampuan kok belum daftar haji, kok belum haji, apakah kamu ingin mati secara Yahudi? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Dian. Waalaikumsalam Mas Heri. Tahun ini kita nggak memberangkatkan haji lagi Mas Dian. Iya, Piye ceritane? ya memang Arab Saudi memang sampai sekarang tidak menerima Mas. Ada jamaah haji dari luar negeri itu hanya domestik, hanya dalam negeri Arab Saudi, dan juga kalaupun ada orang luar negeri itu yang ekspatriat yang sudah menempati di sana dengan kuota 60.000 jamaah untuk haji tahun ini. Itu ya akan dilaksanakan dengan prokes ketat ngaten menika. Jadi memang ya harus bersabar untuk selalu berdoa supaya COVID-nya segera hilang, pandeminya segera berakhir, sehingga tahun depan mungkin bisa beribadah dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Memang fokusnya sekarang kita tahu bersama ya, Pak Menak sedang konsentrasi untuk pemberangkatan haji 1443 tahun depan. Iya. Ya sekali lagi kita bisa merencanakan berusaha Mas Dian ya. Nggak tahu nanti ya syukur bisa budal ngaten nggih. Amin. Dan juga tidak tahu Mas, gambaran COVID nanti berakhirnya kapan itu juga belum tahu sampai sekarang. Grafiknya itu sampai sekarang masih tinggi, tinggi lagi, klaster-klaster baru. Nggih. Dan misalkan gini Mas Dian, kalau kita bayangkan jamaah haji Indonesia ini berangkat, misalnya kok berangkat, itu nanti kejadiannya akan seperti apa? Yang kemudian itu juga menjadi pertimbangan kan, selain hal-hal teknis di awal. Iya. Oh, kalau masa pandemi seperti ini Mas, ya memang masa pandemi itu kan memang jenengan bayangkan sendiri, ketika sudah jamaah berkumpul dari satu sedunia Mas, bukan hanya RT RW desa, itu sedunia jadi satu. Ketika memang terjadi klaster penyebaran di sana, otomatis akan bisa menyebarkan virus itu ke seluruh dunia Mas. Gitu, ke seluruh dunia. Kemudian orang-orang ketika datang di kampung halamannya itu orang-orang yang ziarah haji, mengharap doanya itu kan banyak. Jadi perlu khawatir nanti ketika sudah datang bukan membawa doa yang mabrur, malah bawa penyakit kan gitu. Dan perlakuan kepada 60.000 jamaah haji yang berangkat ini bukan dengan prokes nih? Ya bukan berangkat Mas, tapi langsung dari sana. Oh iya. Jadi tidak ada keberangkatan. 60.000 itu prokesnya ketat Mas. Ke Masjidil Haram itu ada aplikasi untuk masuk Mas. Jadi tidak semua orang leluasa masuk masjid, itu tidak semua orang. Jadi masuk ke sana itu ada dijadwal, ada aplikasinya. Jadi orang kalau mau masuk Masjidil Haram daftar dulu. Daftar di aplikasi itu, baru nanti dikasih jadwal kapan monggo hadir di sana. Ya ngantri ya. Dan sekali lagi ini kesabaran kita diuji Pak. Iya. Apalagi yang sudah sekian lama menunggu gitu nggih. Iya. Kita juga ikut merasakan. Sudah sepuh-sepuh itu kasihan banget. Memang tapi bagaimana lagi? Ya memang kondisinya ngaten menika. Ada Mas satu jamaah itu Pak Saroni Buyadi. Beliau itu rumahnya Panggul. Anaknya itu di Munjungan. Ada lagi yang di Ndongko. Komunikasi ke beliau itu susah Mas. Hubungi itu menghubungi anaknya. Yang bersangkutan itu petani desa, tidak punya HP, tidak bawa HP. Ketika menghubungi yang bersangkutan itu, kalau dihubungi dari orang-orang haji KBIH ataupun kita, itu jawabannya pokoknya Buddha Mas. Beliau tuh usia 90 tahun. Ya Allah. 90 tahun. Kemarin buat paspor itu juga beliau itu Mas digandeng putrane numpak CB, motor GL modif CB Mas.
itu juga sewanten, ndak kayak seperti ndak ada keluhan, sewanten gandeng di belakangnya, kemudian ya sambil bawa tas ransel itu sewantai itu. Kalau dari Kemenak Emosi sendiri, ya. kiat-kiatnya apa Mas ini untuk apa ya, ngobati ya piye diarani sakit hati yo ya jamaah itu Ya untuk mengobati sebenarnya. ya, Bagaimana cara mengobati ini sebenarnya bukan sakit hati, Mas, memang ujian sabar itu sebenarnya. Jadi ya memang gambarannya yang saat yang sudah diniatkan itu kan sudah merupakan pahala. Kalau kita mungkin niat sholat sudah wudhu, kemudian sudah masuk masjid, tapi tidak segera sholat, itu pun kan sudah dinilai pahala, masih. Jadi kita sholat tahiyatul masjid, kemudian menunggu untuk sholat itu sudah dinilai dengan ibadah sholat sepanjang menunggu itu. Jadi selama menunggu, nggih ngerem-ngerem hati ngoten Mas. Jadi selama menunggu haji itu niatnya haji itu sudah wujud. Kalau menunggu hajinya lama berarti nanti pahalanya semakin besar ya Allah. Nggih. Terus gini, sudah kita nggak ada keberangkatan belakangan, kita juga sering dengar berita-berita yang simpang siur Mas ya, Iya. terkait dengan apa ya, dana yang sudah masuk itu diapakan, terus ada isu-isu seperti apa, ada BPKH. Apa sih BPKH itu Mas? BPKH itu singkatannya Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu BPKH itu memang panjangan itu sebenarnya bahasanya badan yang dibentuk untuk mengelola dana haji yang besar Mas. Dananya besar. Kalau dikelola Kemenak yang SDM-nya mungkin semisal orang-orang agama itu kan ya campur-campur, jadi sebelum dikelola BPKH itu kan laporan itu disclaimer. Ini laporan apa? Laporan keuangan kok seperti ini kan. Jadi kan sekarang di kepegang BPKH itu laporannya sekarang WTP Mas. Wajar tanpa pengecualian. Itu kalau menyusun laporan keuangan itu kan orang mungkin banyak yang sarjana pendidikan, SPDI, SAG, katanya itu kalau nyusun laporan keuangan beda Mas dengan orang-orang yang memang jurusan keuangan. Oke. Ya walaupun secara amanah memang orang yang beragama itu ketika diberi amanah akan lebih amanah. Cuman masalah itu kan masalah pribadi ya sih. Tapi kalau masalah profesional itu kan ya harus dilaksanakan dengan profesional, dengan apa namanya standar keilmuan yang terukur. Dan sejak dipegang oleh BPKH ini ditambah dengan apa namanya berita-berita yang ya tidak jarang itu ditambah dengan mungkin 1-2 oknum yang malah membumbui berita-berita itu menjadi lebih ganas begitu. Sebenarnya uang itu aman kan? Aman, insya Allah aman. Jadi uang itu diinvestasikan di bank-bank syariah berupa sukuk, surat berharga SBSN itu Mas, surat berharga syariah negara. Di surat itu ya disimpan di bank-bank syariah. Kalau ada yang mengatakan itu dipakai untuk infrastruktur? Kalau itu sih untuk BPKH sendiri itu memang diamanai jamaah itu bisa untuk investasi. Salah satunya kan investasinya berupa SBSN itu. Kalau nanti dibuat infrastruktur itu BPKH kemarin menyampaikan bahwa investasi ini investasi yang aman, maksudnya dia mengambil kategori investasi yang aman. Bahkan sekarang pun sudah ada penambahan lah, maksudnya sekitar 15% untuk nilai manfaat dari dana yang diinvestasikan itu. Jadi di tengah para jamaah haji itu bersabar atas antrian yang bertambah lama ini ya harus percaya kan dengan apa pengelolaan dana haji ini.
dana ini dikelola, ya harapannya jamaah itu nanti bisa membackup dana pelunasan haji itu tanpa harus merogoh koceknya lagi, Mas. Harapannya seperti itu. Jadi BPKH itu dalam programnya, ya memang kalau dulu kan istilahnya kayak skema ponzi, Mas. Jadi skema ponzi. Jadi gambaran yang saya sampaikan tadi, untuk skema ponzi itu maksud saya seperti jamaah yang berangkat seperti mungkin tahun 2015 dan sebelumnya itu dananya, dana manfaat yang diberikan kepada mereka itu adalah dana manfaat semua jamaah. Jadi semua jamaah itu memiliki dana manfaat berapa itu disubsidikan ke jamaah semua. Semua jamaah yang akan berangkat. Itu padahal itu miliknya masing-masing jamaah yang lain. Jamaah yang lain juga kan. Kalau sekarang? Kalau sekarang ketika dikelola BPKH itu dananya itu masing-masing memiliki nilai manfaat sendiri-sendiri. Untuk dirinya sendiri. Jadi jamaah itu dalam porsinya itu ada akun virtual account yang itu nanti isinya dana pendaftaran dan juga dana manfaatnya sudah masuk di virtual account-nya masing-masing. Dengan skema seperti itu maka dana manfaat itu akan dirasakan oleh masing-masing jamaah di akunnya masing-masing. Jadi ketika ada pembatalan maka pembatalan itu juga plus dana manfaat. Gitu. Bukan hanya 25 tapi ada dana manfaat yang bisa diambil pada saat pembatalan. Kemudian kalau semakin ditunda seperti ini, insya Allah nanti dana manfaatnya juga akan lebih besar. Termasuk jamaah-jamaah yang pelunasan, sudah pelunasan gitu. Pelunasan itu kan ada yang bisa diambil pelunasannya. Ya. Ada juga yang tidak diambil. Yang tidak diambil nanti dana manfaatnya juga akan lebih besar karena kan ada tambahan dana pelunasan. Itu nanti dana manfaatnya insya Allah dana pelunasannya ada dana manfaatnya, dana pendaftarannya juga ada dana manfaatnya. Bagi yang diambil itu tidak mengurangi hak keberangkatan jamaah. Jadi tetap akan diprioritaskan kalau ada keberangkatan maka juga akan dikabari untuk proses pelunasan lagi, kemudian melengkapi berkasnya untuk bisa diberangkatkan. Hak jamaah tetap walaupun pelunasannya diambil. Yang penting dana setoran awalnya tidak diambil. Dana setoran awal apa bisa diambil juga? Kalau diambil itu namanya pembatalan haji. Iya, jadi hajinya berarti kalau diambil semuanya dana pendaftarannya berarti itu dibatalkan dan memang tidak bisa berangkat kalau sudah dibatalkan. Dan kalau misalkan harus daftar lagi dari awal nol lagi. Iya, daftar mulai awal lagi. Iya. Daftar mulai awal, Mas. kita review lagi. Iya. Jadi poin-poin 7 poin ini seperti yang ada di brosur ini biar jamaah lebih ingat gitu. Intinya pendaftaran itu untuk jamaah itu ketika daftar itu harus menyiapkan berkas 1, 2, 3 KTP, KK, akte kelahiran atau buku nikah atau ijazah. Ketika sudah selesai maka rutenya yang pertama nanti ke puskesmas dulu untuk periksa kesehatan tahap pertama, kemudian foto haji di koperasi, kemudian nanti ke bank dan harus datang sendiri ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Kenapa harus hadir sendiri? Karena di sana ada sesi foto dan biometrik, Mas, cap jempol kanan kiri. Jadi ini tidak bisa diwakilkan, harus hadir sendiri. Kalau sudah seperti itu nanti kan setelah itu kan tanda tangan di SPPH juga, jadi tidak bisa diwakilkan. Ada yang tanya, Mas, mungkin di luar negeri dan sebagainya harus pulang dulu kalau daftar haji. Tidak bisa kalau tidak hadir di sana di kantor tidak bisa. Sementara ini memang ada wacana akan ada layanan pendaftaran itu jemput bola, cuma itu masih diwacanakan. Kapan realisasinya belum tahu juga. Sebelum seorang itu berangkat haji, itu biasanya setahun atau 2 tahun itu kita dapat surat dari
KBIH. Oh Sebenarnya iya, KBIH. KBIH ini posisinya seperti apa sih? Terus dalam skema pemberangkatan haji, dalam proses haji ini dari sisi Kemenak seperti apa? Baik, KBIH itu singkatan dari kelompok bimbingan ibadah haji. Kalau sekarang sudah ada SK terbaru, itu namanya KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Nah, dalam KBIHU itu yang resmi memang juga diterbitkan dari Dirjen, Mas, untuk surat SK-nya. Syaratnya juga ya minimal sudah membimbing berkali-kali, minimal 45 jamaah per tahun minimal. Kemudian setelah dapat SK izin operasional, maka KBIH itu memang berhak juga untuk membimbing. Memang kewajibannya membimbing bimbingan ibadah manasik. Manasik haji itu dilaksanakan oleh KBIH. Itu yang statusnya bagi jamaah yang ingin tambahan ilmu. Di Kemenang juga ada sebenarnya manasik. Artinya itu. ikut KBIH di luar, ya KBIH nggak wajib ya? KBIH itu tidak wajib. Cuman kalau ikut KBIH, maka kewajiban KBIH itu membimbing jamaah atau membimbing manasik haji dan atau umroh. Kalau tidak ikut KBIH, itu juga tidak apa-apa bagi jamaah haji. Jamaah tetap akan diberangkatkan walaupun tidak ikut KBIH. Dan akan dibimbing oleh Kemenak gitu ya? Dibimbing oleh Kemenak. Ada manasik di Kemenak, ada yang dulu pernah 8 kali di KUA, 2 kali di kabupaten, ada yang 6 kali di KUA, 2 kali kabupaten. Itu kadang tergantung kebijakan pemegang anggaran, Mas. Dan ketika anggaran itu belum keluar, kita kan juga tidak berani melaksanakan manasik. Jadi manasik itu lebih dulu KBIH yang menyelenggarakan. Kalau KBIH kan bebas, mau manasik kapanpun dia bebas, mau ngundang jamaah kapanpun bebas kan gitu. Tapi kalau di Kemenak, ketika memang mata anggarannya belum keluar, belum bisa menjalankan manasik. Oke. Kalau dilihat dari persentase jamaah di Trenggalek emang kebanyakan ikut KBIH ya, Mas ya? Iya. Bagi dimanapun, Mas. Jadi rata-rata itu jamaah juga semuanya ikut KBIH. Oke. Ada jamaah di Trenggalek itu yang tidak ikut KBIH di Trenggalek, biasanya ikut KBIH-nya di luar Trenggalek dan akan berangkat dari luar kota itu. Rata-rata seperti itu. Oh gitu. Ada juga sih yang kemarin sampai hari ini belum teridentifikasi ikut KBIH 2 orang dari Turinan. Tapi beliau sudah pernah umroh. Kalau masalah hajinya saya kurang paham. Tapi kalau umrohnya, insya Allah menurut riwayat dari pernyataan yang bersangkutan, itu beliau baru umroh. Jadi kalau bimbingan kan sudah tahu pernah ke sana, sudah pernah ikut manasik di umrohnya, insya Allah cukup. Nah gitu untuk pengakuan dari yang bersangkutan. Sampai sekarang tidak ikut KBIH, beliau itu Pak Firman Hadi sama Bu Kusmiati itu. Dan posisi Kemenak sendiri kan juga netral saja kan, tidak menyuruh juga tidak melarang gitu kan. Monggo, itu hak jamaah. Memang KBIH itu di Trenggalek ada 3. KBIH itu statusnya dengan Kemenak itu sebagai stakeholder, Mas. Partner gitu ya. Ya, partner. Kita yang membantu jamaah, kita membantu jamaah untuk banyak, Mas. Jadi kalau ada jamaah bingung tanyanya ke KBIH kadang-kadang seperti itu. Walaupun kontak person di brosur ini sudah kita sebarkan kemana-mana ini. Cuman kadang-kadang KBIH juga memfasilitasi untuk informasi. Ada juga KBIH itu yang melayani haji amanah. Haji amanah itu biasa dilayani oleh KBIH. Kenapa? Karena KBIH, Mas, yang punya channel orang-orang di Arab Saudi, mukimin yang ada di sana kan, KBIH kan banyak yang kenal. Orang-orang KBIH kan banyak yang kenal dengan orang sana. Jadi haji amanah itu nanti yang menjalankan adalah orang mukimin yang ada di Mekah. Haji amanah itu dia daftar lewat Kemenak nama mboten? Tidak. Jadi haji amanah itu bukan
yang diselenggarakan pemerintah itu untuk haji amanah itu hanya bagi jamaah yang sudah berangkat dari rumah, kemudian di perjalanan apakah meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa berangkat, itu yang mengamanahkan pemerintah. Tapi kalau memang tidak berangkat haji, belum waktunya berangkat, atau apakah sakit atau meninggal, itu bisa diamanahkan melalui KBIH. KBIH mencarikan orang sana sehingga biayanya kan lebih bisa diminimalisir. Nggak makan biaya tiket kan, nggak pakai tiket pesawat pulang pergi itu kan yang mahal. Jadi ya bisa untuk haji amanah itu relatif murah. Tapi ya yang haji amanah itu bagi orang-orang yang sakit atau meninggal dunia, yang sehat nanti melu-melu tidak bisa. Kalau yang sehat ya haji berangkat toh. Haji amanah itu berarti dia nggak terdeteksi gitu ya? Apanya? Ya artinya dia kan kayak mewakilkan kepada siapapun untuk gitu ya. Yang penting yang menghajikan itu orang yang sudah haji. Kalau yang menghajikan pulau ya mungkin tak gede Mas. Jadi intinya yang menghajikan ke sana itu hanya orang yang sudah pernah haji. Ada dua istilah dalam haji itu yang orang awam seperti saya ini. Ada haji reguler, ada haji plus. Iya. Apa sih bedanya? Haji reguler itu penyelenggaranya pemerintah. Seperti Kementerian Agama niki dan juga pemerintah terkait seperti kesehatan juga dari puskesmas, dari dinas perhubungan, semuanya itu dinaungi pemerintah. Kalau haji reguler penyelenggaraannya leading sektornya dari Kementerian Agama. Tapi kalau haji khusus itu penyelenggaraannya namanya PIHK Mas, penyelenggara ibadah haji khusus. Itu ya berarti travel swasta ngoten niku. Jadi travel swasta nanti secara gambaran orang ketika daftar haji khusus itu beliau mencari travel dulu. Baru nanti travel yang mendaftarkan ke Kementerian Agama provinsi, bukan ke Kemenak Kabupaten, tapi ke provinsi langsung daftarnya. Itu menggunakan kuota nasional. Kuotanya dihitung nasional, jadi antriannya itu se-Indonesia sama. Kalau haji reguler kan kalau di Trenggalek mungkin ya, kuotanya itu menggunakan kuota provinsi. Jadi nomor antriannya itu se-provinsi. Tapi kalau haji khusus itu menggunakan kuota nasional. Itu yang haji khusus. PIHK di Trenggalek sementara belum ada. Yang resmi buka cabang di Trenggalek belum ada. Cuman KBIH itu biasanya juga tahu istilahnya kalau memang menghendaki itu bisa dibuka di alamat haji.kemenak.go.id ini atau nanti juga bisa kalau ke KBIH mungkin punya channel monggo lah. Kalau ke KBIH mungkin PT Aliston di Jabal Nur itu juga salah satu PIHK, cuman belum buka cabang secara resmi yang PIHK-nya di Trenggalek. Buka cabangnya yang PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yang untuk umrohnya, bukan haji khusus. Sekarang apa masih ada Mas Dian? Yang dulu kan kita sering dengar misalkan ada biro perjalanan umroh bodong ataupun kasus macam-macam terus uangnya jamaah. Itu sejauh ini apa yang telah dilakukan Kemenak untuk memberedar itu? Jadi umroh itu memang izin operasionalnya kan dipegangi oleh Kemenak. Nanti bisa menggunakan aplikasi Umroh Cerdas ini untuk mengecek. Jadi Umroh Cerdas ini gunanya untuk mengecek apakah biro perjalanan itu resmi dan izin operasionalnya masih berlaku atau tidak. Kalau nanti di Umroh Cerdas ini biro perjalanannya memang izin operasionalnya masih berlaku dan resmi, maka monggo diikuti dan insya Allah itu terjamin. Karena jaminannya besar Mas. Umroh ini untuk mendapatkan izin operasional itu ya dananya besar,
Dana besar, dana itu untuk penjamin pemberangkatan jamaah. Ngoten. Kalau sudah ada jaminan dari pemerintah seperti itu, maka secara sistem dibuatkan aplikasi umroh cerdas ini. Nanti jamaah mendaftarkan diri di PT perjalanan ibadah umroh itu yang PPI sesuai yang sudah terdaftar resmi di sini tadi ya. Emang kemana nggak menghandle umroh Mas ya? Tidak menghandle, hanya memantau saja Mas. Di Trenggalek itu ada 3 cabang. Yang buka cabang secara resmi di Trenggalek itu PT Aliston Buana Wisata, yang induknya ikut Jabal Nur di KBI Jabal Nur itu. Ada lagi PT At-Thayyibah itu yang induknya mengikuti Al Multazam Group, yang kantornya sekarang di Dusun Pucung Tamanan. Tamanan sebelah baratnya Rumah Sakit Budi Asih itu selatan jalan. Kemudian yang satu lagi PT Cahaya Ka'bah Al Haramain. Ini ketika buka sampai sekarang baru buka Mas. Kemudian ada pandemi itu, akhirnya juga belum memberangkatkan sama sekali. Gitu. Kasihan itu. Jadi maksud saya sekarang kantornya juga jarang dibuka. Kemarin ketika kita visit ke kantornya juga tutup. Yang Al Multazam itu juga tutup, yang Cahaya Ka'bah itu juga tutup, tidak ada operasionalnya di sana. Memang apa yang diurusin, tidak ada umroh, jadi ya sudah. Dan kalau Alistan kan masih, selain umroh kan juga ada KBIH. KBIH itu juga melayani jamaah-jamaah yang membantu jamaah daftar atau bagaimana, itu masih buka kalau di sana. Dan karena nggak ada pemberangkatan ini kan KBI jadi sepi Mas ini. Iya. PPIU yang sepi. Kalau KBIH sebenarnya ya juga tidak ada kegiatan memangnya. Sepi. Jadi ini ada 2 aplikasi, yang satu umroh cerdas, yang satu haji pintar. Betul itu. Bedanya apa itu Mas ya? Ya, haji pintar itu di dalamnya kadang berisi tuntunan pada haji. Kalau seumpama di sudah di Arab Saudi ini panduan Mas. Jadi panduan hotelnya, hotel berapa, dimasukkan nomor visa apa nomornya, itu bisa memunculkan lokasinya di mana, dan maksudnya jatah hotelnya itu di mana. Ini terkoneksi dengan e-Hajj yang diinisiasi dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan deteksi jamaah. Mau jamaah hilang kan sering Mas di sana itu. Jadi ya salah satu aplikasi yang memudahkan untuk ini aplikasi haji ini juga bisa digunakan untuk, mungkin kalau dari sini itu di peta Mekah itu juga tersedia di sana. Kemudian jadwal cateringnya bagaimana, kemudian hotelnya di mana. Nanti yang haji pintar ini salah satu solusi untuk memandu jamaah haji di sana. Kalau yang umroh cerdas sebatas untuk mengetahui biru umroh tadi. Di sini ada persyaratan pengajuan perbaikan data Desiskohat. Ini maksudnya kalau ada selisih data, itu prosesnya seperti apa? Jadi gini, untuk perbaikan data di Desiskohat itu khusus bagi jamaah yang mungkin daftarnya sebelum Oktober 2015. Saya ingat betul setelah Oktober 2015 memang kita kenceng Mas. Data harus cocok dulu baru daftar. Kalau sebelumnya itu KTP KK ngoten mawon daftar langsung wis mboten terlalu diverifikasi. Bahkan nama di KK itu sama ayah yang diketikkan itu kadang salah juga, dan kadang juga sangat kurang perhatian terhadap data itu untuk pada saat tahun itu, sehingga menimbulkan ketidakcocokan data itu. Akhirnya timbul bahwa paspor haji itu datanya berdasarkan KTP KK saja.
dulu membuat paspor itu ketika ada KTP KK, kalau data buku nikah atau akte atau ijazah itu tidak sama, diabaikan, diganti surat keterangan, Mas. Ganti surat keterangan cukup untuk membuat paspor. Oke. Kasusnya ketika paspor sudah jadi dengan data ini diabaikan, padahal data ini bisa jadi rujukan yang lebih kuat daripada KTP KK. Sehingga paspor-paspor jamaah haji yang sudah lama itu ketika akan buat paspor untuk umroh bermasalah, Mas. Oke, datanya karena tidak didukung dengan dokumen ketiga yang valid itu tadi. Dan proses itu dijalani oleh jamaah sendiri kan ya? Enggak, akhirnya kan ya walaupun kita di Kementerian Agama ngurusi haji, kalau tahu efek yang buruk seperti itu kasihan jamaah juga toh. Itu produk kita. Ya walaupun tidak digunakan untuk keberangkatan haji, untuk keberangkatan umroh mungkin ya untuk hal-hal yang lain, kalau mau buat paspor lagi kan kesulitan, kasihan, Mas. Jadi banyak kasus seperti itu. Ya memang dulu kantor imigrasi pun seperti itu juga mengiyakan saja. Dibuatkan surat keterangan. Akhirnya kita berinisiatif bahwa memang tahun mulai Oktober 2015 itu itu data harus clear dulu sebelum daftar, sehingga jamaah-jamaah yang mungkin sebelum itu datanya sangat berkemungkinan untuk salah, itu sangat berkemungkinan, Mas. Jadi kita fasilitasi untuk ralat data. Ralat data itu adalah perubahan data di Siskohat, di sistemnya. Jadi perubahan itu hanya di sistem. Untuk arsip jamaah tetap tidak ada perubahan. Jadi arsip jamaah yang SPPH, setoran awal itu tetap arsip lama, tidak kita ganti. Tapi di sistem kita ajukan, gunanya untuk apa? Ketika nanti pelunasan data itu sudah sesuai dengan data yang ada di sistem gitu. Kemudian pelunasan itu nanti dilampiri dengan paspor yang insya Allah juga sudah akan sesuai dengan data di KTP KK dan dokumen ketiga, sudah cocok. Itu nanti dilampiri paspor, kemudian KTP, itu sudah tidak ada masalah. Itu gunanya untuk pengajuan visa. Di lembar pelunasan, lembar merah bahasanya, kemudian paspor dilampiri juga dengan fotokopi KTP. Ada lagi kalau vaksin, kalau sudah vaksin itu nanti dari data itu, berkas itu nanti digunakan untuk pengajuan visa. Kalau datanya bermasalah, itu nanti juga diragukan, perlu dibuatkan berita acara pemeriksaan, BAP dari kantor Kemenak yang menyatakan bahwa ini datanya memang dari satu orang yang sama, kemudian ini perbedaannya dulu kasusnya apa, kita menjelaskan, Mas. Wah, luar biasa itu BAP itu ya lucu-lucu, Mas. Kejadiannya itu. Tapi sekarang dengan peraturan yang kita terapkan untuk tertib administrasi kependudukan itu ya semakin baik, Mas ya. Kita semakin mudah, tapi kadang jamaah merasa sulit daftar haji sulit. Tapi kita harapannya dengan sulit di awal itu nanti di belakangnya sudah lancar, tidak ada kepikiran. Banyak juga, Mas, jamaah itu yang setelah daftar haji itu tidak bisa tidur. Dataku kleru, aku budal apa ya. Karena kalau nggak dibenarkan ya nggak berangkat tenang kan. Iya, ya mungkin ya berangkat, cuman tidak sampai, Mas, tidak berangkat sebenarnya. Cuman kan penyelesaian administrasinya itu sulit. Harus hadir lagi, kenapa ini harus hadir lagi, seperti itu. Jadi kalau mentok nanti mungkin data di paspor dengan data pelunasan itu berbeda, ya di BAP, Mas. Solusinya ada solusi. Kalau masih lama masih jauh-jauh hari itu bisa diajukan ralat data, tapi datanya KTP KK akte divalidkan dulu. Kalau sudah valid ternyata nanti di data pendaftaran berbeda, itu diajukan ralat data. Kalau sudah sama, alhamdulillah. Itu berarti nanti selanjutnya akan mudah. Yang BAP itu pernah juga ngalami BAP lucu, Mas. BAP-nya Pak Zainal. Ingat saya Pak Zainal. Pak Zainal siapa? Kampak, Pak Zen istilahnya. Zainal Abidin Zen, Mas, itu nama ayahnya
Pak Ikhwan dan Pak Ikhwanto itu lucu mas kerjanya. Aslinya Pak Ikhwan, jadi Pak Ikhwanto. Wah. Gara-garanya kan ada pencairan bantuan itu ya. Di lokasinya dulu kan di Kemenak lama itu di MI Plus sekarang itu. Ketika di sana ada 2 orang kepala MI, satu yang Pak Ikhwan itu, orang tuanya Pak Zainal Abidin itu, kemudian yang satunya itu kepala MI Dongko, saya kok lupa namanya. Dua-duanya 2 orang ini masih maju mau pencairan dana bantuan itu. Akhirnya ketika ditanya oleh petugas dari Kemenak itu, ini materinya mungkin tanya ya. Ini yang ditanya dari yang kepala MI Dongko. Ini materinya kurang Pak, masih di bawah Pak Ikhwanto. Ngoten. Nah, nulisnya Pak Ikhwanto. Akhirnya sampai karena SK itu kalau namanya bukan Ikhwanto kan enggak bisa cair mas. Hanya tetap dipakai namanya Pak Ikhwanto itu. Padahal aslinya dokumennya Pak Ikhwan. Wah. Hal sekecil itu bisa merepotkan di belakang kalau nggak segera dimenangani gitu ya. Kalau tidak diselesaikan ternyata efeknya panjang. Oke Mas Yan, jadi beberapa hal memang kita akan lama ini bahas haji ini. Mumpung masih juga belum ada keberangkatan, jadi sambil mengedukasi para jamaah yang akan menunggu keberangkatan ini. Barangkali ada closing statement pesan terakhir untuk para jamaah yang sedang bersabar semua ini. Ya, baik. Ini saya tujukan kepada jamaah yang mungkin belum daftar, Mas. Oke. Jadi haji itu memang rukun Islam. Rukun Islam, kalau belum haji maka Islamnya masih diragukan, masih belum lengkap. Kalau rukun Islam itu nanti tidak dijalankan, maka Islamnya batal. Tapi alhamdulillah haji itu sebagai rukun Islam ada syaratnya, yaitu harus istitoah dulu. Bagi jamaah yang sudah istitoah itu sebuah kewajiban. Sampai-sampai Nabi juga menyampaikan, kalau kamu sudah berkemampuan kok belum daftar haji, kok belum haji, apakah kamu ingin mati secara Yahudi? Enggak ingin kan? Itu ancaman Nabi seperti itu. Jadi mari kita prioritaskan untuk haji ini. Jika memang sudah berkemampuan, sudah beristitoah dalam harta, monggo daftar. Selagi muda, minimal 12 tahun bisa daftar haji. Segera saja. Ini akan ada wacana daftar itu mulai usia 18 tahun ke atas. Ya, sebelum aturan itu direalisasikan mungkin segera mawon untuk daftar. Khawatir kalau nanti kita tidak bisa menjalankan rukun itu. Terima kasih. Dan orang daftar haji itu nggak harus sudah nikah dulu ya Mas ya? Nggak harus. Joko single boleh. Joko single boleh, minimal 12 tahun usianya. Siap. Jadi nggak harus buku nikah yang dilampirkan Mas. Akte kelahiran cukup. Tapi saya punya teman itu, tetangga yang dulu tuh haji pada saat Joko. Jadi kesepian katanya di sana. Ya nanti antrinya lama Mas, masa 32 tahun tidak bisa nyari jodoh. Itu kalau sudah nanti daftar Joko, nanti ketika sudah nikah, itu istrinya segera didaftarkan, nanti bisa menggabung. Oh gitu. Ya, menggabung ini. Suami, istri, atau anak atau orang tua yang daftarnya terpisah, itu bisa menggabung pemberangkatannya ketika waktunya pemberangkatan yang lebih awal. Skemanya pengajuan. Nanti bisa dipantau aturannya karena setiap tahun berubah. Bisa dipantau aturannya di grup WhatsApp. Kita membuat grup WhatsApp itu namanya prioritas haji Trenggalek. Ini ada 2 grup Mas, yang ini sudah penuh. Yang satunya mungkin masih luang. Ini adalah undangan masuk ke grup. Siap. Ini bisa jenengan ketik di Google Chrome nanti langsung
jenengan akan masuk di grup itu. Oke. Tapi hanya admin yang bisa menyampaikan pesan. Siap. Untuk media informasi. Kalau komunikasi pengen tanya-tanya lebih jauh, nanti bisa menghubungi nomor-nomor adminnya yang ada di sini. Oke. Siap. Nggih. Brosur ini saya titipkan di KUA juga Siap. ada. Nggih. Cuman memang brosur lama Mas. Jadi akan kita produksi lagi brosur yang baru. Siap. Saya masih menunggu aturan yang tadi, yang 18 tahun tadi. Oke. Nggih. Terima kasih Mas Dian. Insyaallah kita Sama-sama, ketemu Mas besok Selasa lagi ya. Insyaallah semoga Insyaallah, bisa istiqomah Mas. Nggih. Sekian pemirsa, masih bersama Mas Dian dari PHU, Seksi Penyelenggaraan Haji. Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.